Dulu itu belum namanya Kuningan, tapi masih Kajenek. Oh, berarti sebelum Kuningan itu ada dulunya Kajenek. Iya, Kajenek. Kajenek. Place my dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan kedatangan tamu spesial. Jadi mungkin podcast yang akan datang kita nggak bakal ngebahas tentang dunia otomotif dulu ya, tapi lebih ke tempat-tempat atau orang-orang yang lagi yang berpengaruh lah di kota gua, tentunya di kota Kuningan ini. Jadi kebetulan siapa bro? Halo, perkenalkan nama gue Yusuf. Yusuf. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu, tapi kita lihat dulu deh cuplikan siapa sih ini orang gitu. Lihat ada dulu deh cuplikannya. Kajian sejarah Hari Jadi Kabupaten Kuningan yang jatuh pada tanggal 1 September setiap tahunnya kembali gencar diteliti warga Kuningan yang peduli dengan sejarah tempat kelahirannya. Di antara kumpulan pengkaji sejarah yang cukup menonjol di Kuningan adalah komunitas masyarakat peduli 5 Januari atau Mapelija. Setelah saya baca tentang Hari Jadi Kabupaten Kuningan, saya menemukan tanggal 5 Januari itu ada di dalam perdanya di sini. Nah, saya bacakan pada 5 Januari 1819 dikeluarkan keputusan Komisaris Jenderal nomor 23 untuk membentuk Kabupaten Kuningan, tetapi wilayah administrasinya baru meliputi. Jadi itu ininya kayak mengenai orang ini. Sebenarnya gua tuh di sini nggak mau menyalah atau nggak mau membela, cuman ingin mempertanyakan gitu kan. Bro, lu bisa-bisanya sih sampai bukan ngerubah sih, jadi kayak sok tahu lah sih bro. Lu maaf ya, gua di sini netral, posisinya netral, cuman gua di sini mau mempertanyakan karena baru seingat gua udah berapa tahun tinggal di Kuningan dan baru kejadian ya sekarang gitu yang ternyata Hari Jadi Kuningan itu salah bro. Salah apa gua gak ngerti deh. Coba lah dijelasin dulu deh. Oke, jadi gini, ada dua perbedaan antara Hari Jadi Kabupaten dan Hari Jadi suatu daerah atau istilahnya pelantikan lah gitu. Nah, jadi di Kuningan ini sebenarnya ada beberapa tanggal untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Kuningan itu. Tapi dari Kabupaten Kuningan sendiri ini dari pemerintahnya mengacu pada tanggal 1 September 1498 Masehi. Itu pada saat pelantikan yang terjadi sekarang. Ya, itu pada saat pelantikan Pangeran Adipati Kuningan. Nah, itu nama aslinya Suranggajaya, anak dari Ki Gedeng Luragung. Padahal kalau kita mengacu tentang kenapa tidak mengambil pada tanggal 11 April 732 Masehi. Nah, kenapa harus ngambil tanggal itu? Alasannya apa nih? Oke, menurut saya sih kalau tanggal 11 April 730 itu awal berdirinya sebuah kerajaan ya. Dulu itu belum namanya Kuningan, tapi masih Kajenek. Berarti sebelum Kuningan itu ada dulunya Kajenek. Iya, Kajenek. Kajenek itu ibu kotanya Saunggala. Nah, letak Saunggala ini sekarang ada di daerah Nusa Herang. Kalau tempat situsnya sekarang situs Sagarahyang gitu. Oh iya, oke. Yang di Nusa Herang, tahu. Iya. Nah, itu 11 April, padahal tidak beda jauh sama Hari Jadi yang sekarang. Itu sama-sama pelantikan. Kan kalau di Kuningan sendiri itu ada beberapa versi. Dari sebagian orang ada yang mengacu ke pelantikan, ada yang juga ke kabupaten. Nah, untuk ke kabupaten itu karena karena dulu kan dijajah tuh ya Indonesia. Indonesia itu dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1818 ada sebuah perundingan tentang penempatan atau pembagian wilayah gitu berupa sistem administratif dipimpin oleh bupati. Otomatis kan bupati itu masuk ke zaman kolonial Belanda. Nah, jadi di situ mulai dikumpulkan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kuningan, yang di daerah sekitarnya juga ada Kuningan, ada Majalengka, ada Galuh, ada Bengawan Wetan sama Cirebon.
Oke. Nah, kalau misalnya Bengawan Wetan itu sekarang Indramayu. Oke, Galuh. Galuh itu Ciamis sekarang. Oh, Nah, itu iya, dikumpulkan, nanti itu ada surat keluar namanya Besluit Stadblad Jenderal van Gubernur. Belanda Itu keluar aja lah ya. Iya, Belanda lah itu ya. Iya. Itu pada tanggal 5 Januari 1819. Itu untuk pembuatan. Oke. Yang ngebuat lu pengen apa sih? Pengen nyari tentang kebenaran Hari Jadi Kuningan, motivasinya apa sih, Bro? Jadi gini, saya itu pernah baca buku dari teman saya, Kang Tendi Caski itu penulis buku 5 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Kuningan. Saya itu penasaran. Oke, Kenapa intinya baca buku itu. Iya, Lu pertama baca iya, buku. pertama Oke. dari itu. Saya penasaran kenapa tanggal 5 Januari? Oke. Kan jelas-jelas di Kabupaten Kuningan ini yang sering direncanakan itu, yang sering dilakukan itu 1 September. Yang sering dirayakan lah. Iya. Ya. Saya waktu itu tahun 2019 ya, akhir bulan Desember, saya mencoba pergi ke Pendopo, ke kantor bupati, ke bagian Setda kalau ini bagian hukumnya, administrasi. Saya cari tentang Perda Hari Jadi Kabupaten Kuningan. Oke. Nomor 21 tahun 1978. Oke. Itu waktu masih Setdanya Pak Madrohim kalau nggak salah. Iya, Pak Madrohim. Sampai hafal lo, gila lo. Oke, lanjut. Nah, saya baca itu ada 3 tanggal ternyata. Ada 3 tanggal. Yang pertama 11 April 732 Masehi, yang kedua 1 September 1498 Masehi, sama 5 Januari 1819. Oke. Nah, setelah saya baca itu perdanya, saya baca yang 5 Januarinya, ternyata ada di dalam perdanya. Itu di situ jelas tentang pembagian wilayah wewengkon daerah Kabupaten Kuningan. Jadi wilayah Kerajaan Kuningan itu hanya Tumenggung Luragung, Tumenggung Cikaso, sama Ketumenggungan Kuningan. Gitu. Iya. Berarti di Perda pun ini ada sebenarnya. Ada, jelas ada. Mungkin teman-teman di sini apa ya? Ada pro kontra. Iya, emang ini Ada pro kontra. jadi pro kontra, soalnya lain itu jadi orang-orang yang biasanya oke lah, gua Hari Jadi Kuningan taunya tanggal 1 September. 1 September, dan tiba-tiba ini orang muncul tiba-tiba membuat kegaduhan dengan semua data yang emang benar gitu. Jelas. Jadi dia ada apa sih? Dibilangnya ini loh, ini sejarahnya loh, dia dikasih tahu, dijabarin. Emang jadi make sense, masuk gitu. Cuman ada nggak sih, Bro, yang bener-bener jadi kayak lu kan sampai masuk tadi apa namanya? Berita lah. Sampai berita lah, Iya. diberitain lah gitu kan. Berarti ini kan jadi kayak isu gede loh. Oke. Selain tadi baca di Perda sama di buku 5 Januari itu, saya juga baca sejarah Kuningan dari masa ke masa. Oke. Itu Profesor Edi S. Eka Jati. Oke. Itu selain itu juga ada cetakan yang dipinta oleh pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri. Itu jelas ditanda tangan sama almarhum Bu Uce. Itu jelas, itu sejarah Kuningan masa dari zaman kerajaan Soekarno, itu dari awal mulanya sampai sekarang. Oh, jadi pemerintah pun tahu gitu ya? Tahu sebenarnya. Tahu, oke. Sebenarnya Berarti tahu. Pemerintah tuh udah tahu, cuman mungkin karena menurut lu lagi gua tanya. 1 September. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenapa harus di tanggal itu? Lu kan tadi cuma ngejabarin karena Islam doang gitu kan. Lu lebih spesifikasi nggak ngejelasinnya? Gimana ya? Saya juga udah tanya-tanya ke bagian di Pendopo, di bagian Setda juga. Waktu saya menanyakan 1 September, katanya ada bukunya. Saya lupa, kalau nggak salah 280 halaman itu. Gila. Tentang apa ya, sejarah-sejarah yang mengacu sejarah Kuningan itu 1 September. Oh, berarti di pihak 1 September pun ada gitu? Ada iya. ceritanya lah gitu, ada Iya, sejarahnya. Tapi dan teman-teman saya tanya juga, bukunya ada nggak? Katanya ada, cuman pas saya pinta tunjukin dong, mau lihat, alasannya ya kemana, melebar gitu. Jadi berarti nggak bisa nunjukin ya barang bukti lah. iya, artinya. ada nggak ada gitu. Gimana? Bilangnya ada bukunya loh gitu, Iya. tapi pas lu mau lihat nggak bisa nunjukin. Oke. Gitu. Dibilangnya ada 2 kubu lah intinya. Ada 2 kubu. Kubu yang mengatakan Hari Jadi Kuningan itu tanggal 1 September, dan lu menyatakan tanggal 5 Januari. 5 Januari gitu. Jadi begini ya, biar tidak panjang lebar atau pro kontra. Oke. Jadi kita harus bisa bedain mana
hari pelantikan dan mana hari jadi kabupaten. Nah, kalau Kuningan sendiri itu masuknya ke hari pelantikan. Kalau yang 1 September, 1 September itu hari pelantikan sebenarnya. Pelantikan. Iya. Oke. Kalau 5 Januari itu pembentukan administratif di bawah atau kepemimpinan bupati. Jadinya kabupaten. Tapi nerima nggak orang yang mengatakan enggak, tetap kok hari jadi Kuningan mah tanggal 1. Ya, nerima nggak kalau itu? Ya namanya juga pro kontra kan. berarti emang nggak bisa gitu kan, intinya nggak, emang ya udahlah, emang dibilangnya gimana ya, namanya juga pro kontra. Mungkin dia tuh lebih ini teman gue tuh lebih oh sejarahnya kayak gini loh sebenarnya loh gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, malah jadi bagus buat teman-teman nih semua, khususnya dari Kuningan, itu lebih tahu oh ternyata sejarahnya tuh seperti ini gitu. Terus bro, dari pemerintahan ada respon nggak pas lu pro kontra kayak gini gitu, apa sampai diliput media televisi gitu? Pemerintahan ada nggak bilangnya ada, ya udah leh, gua pengen ngobrol lah sama lu leh, pengen apa leh? Ada nggak? Ada lah. Oh, ada. Pertama dari respon bupati tentang 5 Januari. Itu pas bupatinya Pak Acep. Pak Acep. Iya. Oke. Itu waktu tahun 2020 kan setelah acara 5 Januari itu kan silaturahmi lah gitu, sharing-sharing tentang. Jadi kan kita niatnya di sini hanya meluruskan. Oke. Meluruskan perbedaan antara pelantikan dengan pembentukan kabupaten. Iya, iya, nah, iya. Jadi respon dari bupati sendiri itu pokoknya saya jangan tanggal yang lain lah, saya tetap yang itu aja gitu. Oke, mungkin Pak Bupati juga lebih dibilangnya lebih oke lah, logika lah, karena dari jauh-jauh hari, dari orang-orang taunya pun biasanya tanggal 1 itu ya, gitu. Dan sekarang lu tiba-tiba muncul dengan emang benar, lu juga nggak bisa disalahin, benar gitu. Mungkin cuman kalau bupati kan lebih bijak lah. Iya. Kalau misalkan ngerubah lagi kan repot lagi nantinya gitu. Betul. Orang-orang udah tahu, ini cara ngasih taunya pun itu nggak mudah kan gitu. Tapi seenggaknya di sini kita dapat ilmu, bro. Jadi gue tanya dulu, lu kuliah, bro? Iya, kuliah, bro. Sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6 jurusan Pendidikan sejarah. Oh, oke, bro. Jadi make sense ya. Dia pendidikannya sejarah juga. Jadi mungkin dia tuh lebih tertarik dengan sejarah-sejarah di Kuningan juga. Makanya dia tuh ngasih tahu. Lu ada perkumpulan enggak sih? Perkumpulannya gitu. Kayak gini loh, kayak orang-orang yang percaya bumi datar sama percaya bumi bulat. Kan itu ada perkumpulannya tuh. Lu ada nggak sih? Tempat sharing, tempat ngobrol gitu. Apalagi biasanya kalau mengenai tentang sejarah, biasanya kan itu ada yang dituakan, bro. Iya, ada. Oh, ada. Ada. Jadi gimana ya? Sebenarnya ini perkumpulan sih ya. Perkumpulan orang-orang yang suka sama sejarah gitu. Jadi kita nggak bikin komunitas, kita cuman hanya sharing ngobrol. Iya, sharing ngobrol, mengandalkan nurani dan pemikiran, logika, dan emang data juga. Data juga. Oke. Ada gitu. Jadi kita ini berkumpul lah gitu. Mungkin orang-orang menyebutnya Mapelija. Mapelija itu masyarakat peduli 5 Januari. Oh, gitu. Karena memang tanggal 5 Januari itu kan kita selalu memperingati begitu. Jadi kita peduli, masyarakat yang peduli 5 Januari gitu. Lihat, bro, kalau kalian udah fokus lihat tuh 5 Januari itu sampai oke, tapi nggak ada masalah ya mungkin buat sekarang dari pemerintah sama perkumpulan lu juga nggak ada masalah kan? Nggak sampai jangan dilarang itu, nggak sampai gitu juga kan? Cuman waktu itu pernah disorot aja sama wakil bupati, udah gitu. Cuman mantau aja sih. Oke, mungkin tadi ada yang pertanyaan yang belum dijawab juga, yang tentang respon dari pemerintah juga. Dari kami, dari Mapelija sendiri, waktu itu bulan kemarin sih sudah merencanakan agendain buat Februari awal kemarin. Cuman mungkin waktunya kurang pas gitu ya. Itu hanya untuk audiensi aja sama DPRD gitu. Cuman kena waktu aja mungkin bentrok atau gitu. Oke. Jadi intinya udah jelas, bro, ya mungkin ada teman-teman yang di sini yang udah tahu kasusnya. Soalnya kalau di Kuningan itu kan heboh nih.
heboh, jadi kayak ada oh ini sasi gitu teh, iya saha jalma gitu, ujug-ujug geuning salah gitu, geuning salah hari jadi kuningan itu lain tanggal hiji gitu. Tapi gua di sini nggak menyalahkan, dia benar gitu, dia benar dari sejarah dari urutannya pun dari awal dia udah ngejelasin semuanya kan gitu. Cuman mungkin tadi kan ada satu hal, dua hal yang emang ya pemerintah menyatakan hari jadi kuningan jadi tanggal 1 ya bro, karena tadi kan ya begitulah intinya sih, gue juga yang nggak mau terlalu dalam gitu. Oke, ingat ini dari kami bukan merubah ya, hanya mengedukasi atau mensosialisasikan 5 Januari itu. Oke, nah soalnya gue tuh ada aja gitu orang-orang yang dibilang, apalagi netizen sekarang ya bro ya, Keras mulutnya itu kan aduh. Beberapa kita sekarang ke 1 ya, se-Asia Tenggara. Netizen Indonesia. Iya loh, bener itu malu loh gue loh, gila loh. Kalau offline-nya itu kan teramah di dunia. Iya. Kalau online-nya ya Online-nya tidak sopan se-Asia Tenggara katanya sih, kemarin viral. Sopan loh itu. Tolonglah rubahlah. Jadi kalau kita ngelihat misalkan nih ada sesuatu, ada taruhlah dari lingkungan kita aja dulu, ada seseorang yang berbeda, itu jangan langsung kita oh siapa tuh sarua jeung aing gitu, siapa beda tina lingkungan aing, tong gitulah gitu. Jadi intinya kita lihat dulu, pelajarin dulu apa yang dia bawa, baru kita Komentari. baru bisa mengomentari, karena ini orang-orang yang nggak punya ilmu, cuman hanya sekilas melihat berita gitu langsung wah anjing deh itu langsung, nah gitulah. Itu sih yang jadi, makanya di sini pun gue tuh nggak pengen ngebela dia atau ngebela yang sekarang gitu, enggak. Cuman gue di sini juga sama ingin, ayolah edukasi bro, kan lu kemarin ada sempat viral gitu kan, gue ngobrol, yuk kita bikin podcast. Sebenarnya yang terjadi itu gimana sih gitu doang. Jadi sekarang tadi udah dijelasin bahwa pihak teman-teman dari yang apa Mapelija itu sama pemerintahan tuh malah oke-oke aja sih, nggak ada sampai boikot nggak ada aman-aman aja oke lah. Jadi kita saling hargain lah, karena dia pun ngomong nggak cuman bacot doang kan, ada datanya, ada datanya, ada sejarahnya gitu. Oh iya, waktu tahun kemarin juga tahun 2020 bukan hanya dari Kuningan yang ikut datang juga, waktu kumpulan itu datang langsung dari Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Oh, ada datang. Ada. Mereka. Itu ada Elang Ade. Itu siapa tuh? Ya. Elang Ade itu kalau di Cirebon itu, di Kesultanan Cirebon itu anak dari apa ya? Kalau di struktural Kesultanan saya juga cukup ya ada pusing turunannya lah. Turunannya gitu, dari siapa nih yang hit lah gitu dibilangnya. Oke. Mungkin kalau dari elang itu keturunan dari raja. Keturunan dari raja. Oke. Kalau ada yang salah dari omongan saya, koreksi ya, koreksi. Tolong koreksi ya. Iya, tolong koreksi. Kalau tidak salah, elang itu anak dari selir dari raja. Gitu. Kalau tidak salah itu ya. Kalau salah tolong koreksi. Oh, iya. Saya juga lupa tentang terah dan nasab dari Kesultanan. Dia tahu nggak pendapatnya juga tentang 5 Januari? Membenarkan enggak gitu? Membenarkan apa enggak gitu? Pas ngedenger. Jadi kalau memang dia ikut kumpulan, pasti dia juga udah baca kan? Iya sih. Itu. Soalnya kan dia juga pegang Babat Cirebon. Babat Cirebon itu kan juga ada. Pinter sih nih orang, jadi gua tanya tuh kayak yang berhati-hati Bang. Kalau soal sejarah itu sangat sensitif bro, sangat sensitif. Salah sedikit, wah. Komunis nih. Gitu. Iya. Bertentangan gitu. Sangat hati-hati kalau salah sejarah. PKI haram bidah. Oke lah bro, hidup itu nggak serumit itu bro. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat ya udah, itu bagus loh. Itu keberagaman namanya gitu. Kalau orang semuanya sama, itu yang jadi masalah itu. Iya. Jadi perbedaan itu untuk menyatukan kita. Nah itu, gue setuju tuh kalau itu tuh. Oke. Jadi intinya lu dari pihak apa tanggal 5 Januari ada dia tuh ada punya oke lah. Sejarahnya dari yang sekarang pun ada sejarahnya juga. Kita nggak harus berdebat masalah ini karena ya udahlah, emang dari pihak Pak Bupati juga kan bilangnya
udah bijak lah. Kalau misalkan ngerubah pun, dan lu pun nggak ingin dirubah kan? Nggak, cuman edukasi doang. Edukasi aja. Gitu. Pelantikan sama pembentukan Nah, wilayah nih, itu beda. Nih dengerin, makanya yang suka komen nih, komen tanpa mikir dulu, tapi otak sama jempol tuh cepetan jempol, bro. Iya, betul. Sekarang mah itu jempolmu harimaumu. Gitu. Nah, iya bener, bukan mulut lagi. Oke. Kalau masalah yang seperti ini sejarah-sejarah, kita bisa lihat Purwakarta sama Ciamis. Ya, oke, Purwakarta dan Ciamis itu sudah berani membedakan mana pelantikan, mana pembentukan kabupaten. Oh udah ya? Udah. Kan sekarang itu tanggal 23 Maret itu Mieling Ngadegna Galuh atau memperingati berdirinya Galuh. Galuh itu kan kerajaan. Nah, untuk hari jadi Kabupaten Ciamisnya sendiri itu berbeda gitu. Iya. Oke, bro, jadi ya gitu aja lah ya, mungkin. Ada yang mau tambahin lo yang belum lu jelasin? Ada nggak? Karena gua udah puyeng loh. Biasanya anak-anak sejarah gua tuh anak sistem informasi sih, masih informasi, cuman yang nggak ada sama pautnya sama sejarah. Dia tuh ngedalam. Lu sekarang berarti semester 6. Semester 6. Lagi KKN dong? Iya, lagi KKN. Oh, KKN. Gimana KKN-nya? KKN-nya di Desa Sukaimut, Kecamatan Garawangi. Masih di Kuningan. Iya. Oh ya, kalau misalnya ada buku-buku lah gitu, bolehlah donasiin ke kami gitu. Buku apa tuh? Bebas mau buku bacaan literasi anak atau buku literasi orang dewasa, referensi, terus juz amma, Iqra, Al-Quran boleh. Oh, buku dewasa boleh tuh? Oh, jangan. Jangan dong. Ini untuk kemaslahatan umat. Oke, buat apa itu bukunya, bro? Jadi untuk baca-baca, kan kebetulan di Desa Sukamut ini kebanyakan merantau ya, yang orang dewasanya itu. Jadi di desanya ini masih banyak yang anak-anak kecil gitu. Jadi kita membantu anak-anak kecil ini. Jadi kayak ada perpustakaan gitu? Iya, gitu. Oke, bro. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya buku-buku bekas. Kalian mau ngedonasiin boleh. Nanti gua simpan. Alamat IG aja lu. Boleh, IG aja boleh. IG-nya di sini, nih di bawah. Tinggal follow aja, dan kalau misalnya lu mau ngasih, udah tinggal DM aja ya, bro. Siap. Oke, jadi ya hitung-hitung. Ini sedekah lah. Sedekah. Nah, sedekah karena dibuatnya juga untuk kebaikan juga kan buat teman-teman yang di desa apa? Desa Sukaimut. Desa Sukaimut itu. Oke ya, bro. Jadi segitu aja dulu. Kalau misalnya ada kesalahan atau kata-kata yang dari kita yang emang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terus kalau misalkan kalian ada yang belum mengerti, boleh kalian komen. Komen nanti insya Allah gua jawab. Jawab pun bukan gua, pasti gua nanya dulu dia ya. Kalian boleh komen aja, dan jangan, kalau misalkan kalian, oh ini konten ini bagus nih, kalian boleh share dan jangan lupa di subrek, oke? Dan see you next video, dan apa lagi ya? Pokoknya jaga kesehatan selalu dan ciao, bye bye. Bro, thank you. Oh, siap, bro. Oke, bye bye.